mungkin saya bicara karena ini sudah ya, karena fisika dasar itu sifatnya ya, mungkin saya lebih kepada konseptual ya. Konseptual ketika ini sebenarnya kan di sekolah menengah juga sudah Anda pelajari. Oke. Nah, jadi ini kan sebenarnya menggambarkan apa? Menggambarkan stick baseball ya. Dia dengan laju tertentu, kemudian antara stick baseball ini ada interaksi dalam bentuk ya kita pukul lah ya bolanya. Nah, pemukulan ini sebesar oke lah katakanlah gayanya adalah F. Kemudian dia mental. Maka pertanyaannya adalah sebelum bola ini dipukul dan setelah dipukul atau setelah mental ini, gimana nih lajunya ini? VO ini kecepatan awalnya, VF itu laju finalnya ya akhir. Oke. Nah, maka apa yang bisa kita lihat secara grafis. Jadi ketika gaya ini saya berikan lebih besar, maka efek ya. Jadi ketika F-nya ini lebih besar, maka efek lajunya, pantulannya mestinya juga akan lebih tinggi gitu ya. Nah, lalu ada nggak dampaknya terhadap ini? Jadi kalau ini saya pukul dengan laju gaya dengan gaya yang kecil dengan yang besar, ini terpentalnya, lepasnya bola pada stick ini apakah berubah? Itu berkaitan dengan selisih waktu sebelum ini sesaat ya, karena delta T ini pasti sangat singkat sekali. Itu menunjukkan selisih ketika bola ini menyentuh dan bola itu mental ya, saat dia menabrak dan bola ini mental. Nah, selisih waktunya itu adalah delta T gitu ya. Nah, maka apa yang terjadi, maka harus kita lihat nih bagaimana ini dibentuk diagram antara gaya dengan waktu. Ya, jadi TF min T0 itu saya nyatakan dengan delta T. Nah, inilah kerja dalam kurun delta T ini, gaya yang bekerja kalau ini saya kalikan F kali delta T ini yang kita sebut sebagai impuls atau impuls ya. Nah, oke. Nah, ini J ini sebagai impuls. F kalikan delta T, jadi Newton sekon ya dimensinya. Oke. Nah, kalau di sekolah menengah kan dipakai I ya, impuls ya, I. Oke. Nah, baik. Lalu apakah nanti ada kaitan? Misalkan F-nya itu apakah dia berlaku hukum Newton atau tidak kan gitu. Ya. Nah, kalau berlaku yang hukum yang keberapa? Katakanlah dia sebagai hukum kedua Newton yang nilainya adalah M kali A ya. Nah, nanti apakah ada dampaknya gaya itu terhadap impuls? Oke. Nah, kita lihat dulu. Jadi ini menggambarkan sekali lagi tadi ya, impulsnya ini adalah saya nyatakan ini ya, F kali delta T gitu ya. Nah, kita urai. Sementara kita tahu bahwa apa sih momentum gitu ya. Nah, mungkin konsepnya begini ya. Konsepnya adalah ketika Anda mengayunkan bola stick ini, lalu bola stick ini mukul kepada bola. Ya, saya ulang, bola stick ini Anda ayunkan sehingga itu memukul bola. Bolanya itu bisa dalam keadaan diam, tapi susah kan? Biasanya kalau dalam kasti entah apa kan bolanya dilempar,
lalu stick Anda ini yang mukul bola yang dilempar tadi kan gitu ya. Nah, jadi berapa gaya pukul saya kalikan dengan selisih waktu itu yang kita sebut sebagai impuls gitu ya. Nah, di sisi lain apa sih yang terjadi di situ? Ya. Jadi ini sebenarnya ada transfer energi. Energi dari mana? Ya energi dari stick ini saya berikan kepada bola. Ya. Nah, di dalam energi itu ketika bola itu mantul dengan kecepatan V aksen, ya, kecepatan V aksen, maka ada dimensi lain yang itu ditransfer, di apa ya, dipindahkan dari stick ini ke bola. Jadi sebenarnya ada dua. Besaran fisis yang pindah itu hanya dua, energi dan momentum. Ya, jadi yang bisa ditransferkan itu energi dan momentum. Massa, muatan itu nggak bisa ditransferkan. Lah, karena dia massa itu akhirnya bergerak, dia berpindah, itu karena apa? Karena dapat energi, gitu kan? Maka dia berpindah. Jadi konsepnya itu dulu yang harus dibetulkan, gitu ya. Oke, nah kalau begitu, jadi kalau bola itu massanya M, ya, kemudian dimental dengan kecepatan V aksen, maka massa kali kecepatan itu yang kita sebut sebagai momentum, ya, sebagai momentum. Nah, oke ya. Nah, sekarang padahal tadi di sini momentum adalah F kali delta T gitu ya. Nah, oke. Nah, mungkin oke, impuls. Oke, nanti kita lihat dulu deh ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, apakah di sini berlaku hukum Newton? Kalau iya, nah ini kita lihat dulu ini, ya apa itu? Bahwa A itu percepatan. Percepatan itu perubahan kecepatan dalam selang waktu delta T tadi. Ya, jadi gini, nah ini ini kaitannya dengan sifat bola ini elastis atau tidak gitu ya. Jadi ketika bola ini nabrak, oke ya, jebret, nabrak atau stick ini nabrak bola sehingga bola ini mental gitu ya dengan kecepatan V aksen. Ya. Nah, antara V dengan V aksen V0 dan V aksen itu kalau dia elastis sempurna maka V0 dengan V aksen sama. Maksudnya apa? Bola itu sebelum dipukul ketika nabrak stick ini dan setelah dipukul mental dari stick dia mempunyai kecepatan sama. Kalau seperti itu maka bola itu mempunyai elastis sempurna. Oke. Nah, padahal secara untuk mencari yang sempurna ini di alam ini susah. Nah, biasanya mayoritas bahwa ini tumbukan ini tidak terjadi secara lenting sempurna. Jadi kalau lenting sempurna ya sebelum dan setelah nabrak V-nya sama. Nah kalau nggak sama, oh pasti ada perubahan gitu kan. Lah perubahannya apa? Ah, kondisi akhir, kecepatan akhir saya kurangi kecepatan awal yang atas ini. Nah A itu kan delta V, V aksen min V0, saya bagi delta T. Delta T ya ini selisih waktu tadi. Oke, jadi kalau saya ubah sigma F-nya, M-nya, M kali A, A-nya saya ganti ini menjadi ini. Ya, MF min. Nah, kalau ini FT ini saya pindahkan ke kiri menjadi ini, yang sebelah kiri ini apa? Ini impuls. Ya kan? Impuls yang sebelumnya. Nah, ini F kali delta T itu kan impuls. Ya. Dan M saya kali MVF min MV0 ini adalah perubahan momentumnya. Jadi bisa Anda simpulkan bahwa impuls itu ternyata ya perubahan momentum itu. Ya.
Tapi ingat bahwa impuls itu kejadiannya delta T ini sangat kecil sekali gitu. Sangat singkat. Ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi yang kiri ini adalah impuls, ini adalah momentum akhir, ini momentum awal. Jadi selisih ini adalah yang kita sebut sebagai perubahan momentum. Kondisi akhir saya kurangi kondisi awal, inisial. Jadi final momentum saya kurangi dengan initial momentum. Nah, ini sudah ya, di SMA sudah nih. Nah, ini contoh nih ya. Ini menggambarkan apa? Jadi ini atap mobil ya, ini tetesan air hujan gitu kan. Oke. Nah, ini yang membedakan. Kalau yang Anda jatuhkan ini bola, maka bola ini akan mantul dung gitu kan. Tetapi air itu nggak mantul ya, berat langsung melebar. Sehingga apa? Setelah jatuh ke roof dari mobil ini, dia ya berhenti langsung, kecepatannya adalah 0 gitu ya. Sehingga di sini 0 nih VF-nya nanti. Ya, tinggal MV0. Nah, MV0-nya ini berapa nih? Nah, gimana menghitung ini? Saya pikir ketika kita tahu volume dari air, kita bisa mengukur berapa masanya. Ya. Nah, V-nya nanti bisa kita ukur. Dia pada ketinggian berapa nih, gitu kan. Nah, maka saya bisa tetapkan nanti, oh V0-nya berapa. Sehingga nanti kita bisa menetapkan impulsnya. Cuma dalam kasus ini, jadi ini air hujan ya dengan laju min. Nah, kenapa min? Ya karena dia jatuh ke bawah. Tapi ini kalau plus itu kalau dia ke atas, kalau ke bawah ya min gitu ya. Dan mengenai atap dari mobil. Oke. Nah, apa namanya massa dari air hujan itu oke ya, jadi itu massa persatuan waktu ya. Itu adalah kilogram per sekian ya. Anggaplah sebentar, bahwa air hujan itu artinya begini, setelah dia menumpuk ini dia langsung berhenti, artinya lajunya 0 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tetapkan apa dimensi yang ditunjukkan bahwa gaya rata-rata ya yang ditimbulkan oleh air yang jatuh pada tadi. Berapa nih gayanya ini? Jadi pada ketinggian sekian jatuh di atap mobil Anda, tok itu nah berapa nih gayanya? Ya. Ya udah Anda tinggal masukkan aja gitu. Jadi ketika dia jatuh berat gitu ya, laju akhir dia 0. Oke. Maka yang terjadi perubahan momentum hanya ini. Ya. Nah, V0-nya adalah kenapa? Di sini main, jadi V0-nya adalah main karena apa? Dia ke bawah, jatuh dari atas ke bawah. Ya, jadi kalau Anda masukkan ya ini ya M per delta T kali V0. Ya, sekian Newton lah, 0,9 Newton di rata-rata. Baik. Next, oke. Nah, nah tadi ini. Jadi kalau ini yang jatuh adalah air hujan. Nah, dalam kasus ini apa ini? Kerikil ya. Nah, kerikil ini ketika walaupun yang jelas tumbukan antara roof dengan kerikil ini pasti nanti akan mental walaupun nanti mentalnya nggak tinggi gitu. Tergantung sifat nilai restitusi ya. Restitusi dari antara kerikil dan roof ini, atap mobil ini. Oke, jadi di sini menggambarkan ini jatuh dari ketinggian tertentu lalu mantul dengan kecepatan akhir VM. Ya. Nah, tentu kalau tadi air VF-nya 0 gitu. Kalau ini mantul karena dia nggak mantul, air kalau ini mantul gitu. Jadi VF-nya nggak 0. Ya. Nah, nanti dari arah ini ya, ini V 0
pada ketinggian yang sama. Kalau yang pertama tadi, contoh yang pertama tadi, nah ini air, nah ini kerikil, tapi ketinggiannya sama. Kalau air dia langsung berhenti, kalau air dia kalau kerikil dia mantul, nah, mantul begini. Gitu. Nah, maka apa yang terjadi kalau di sini berarti di sini min ke bawah ini VF-nya adalah plus, gitu ya. Nah, oke. Oke. Sebentar, saya tutup dulu. Ini kok nggak bisa di... Oh, sorry, salah. Sebentar. Saya tutup dulu ini, ntar. Nah, bagaimana di sini adalah eh, kekekalan ya, momentum linear. Oke, kita lihat. Jadi kerja yang selanjutnya ini adalah semuanya adalah teorema nanti di dalam energi ya. Yang ujungnya adalah bahwa energi itu bersifat konservatif ya, seimbang. Artinya namanya bukan seimbang, ya, kekal ya. Dia tetap. Jadi energi itu tidak akan hilang gitu, tapi dia hanya berubah menjadi bentuk energi yang lain gitu. Nah, lalu bagaimana hubungannya nanti kerja atau energi itu terhadap momentum ya. Jadi kalau tadi kerja ya teorema energi ujungnya adalah bahwa energi ini adalah bersifat konstan ya, tetap. Nah, lalu gimana nih antara impuls dan momentum? Apakah juga mempunyai sifat konservatif ya, konstan. Nah, eh, nah ini mari kita tunjukkan bahwa terjadinya impuls teorema atau teori impuls dan momentum ini adalah tumbukan antara dua objek ya, dua objek. Nah, objek yang kita ini kok nggak bisa diambil, bentar tuh hang, bentar saya tutup dulu. Oh, bentar. Oke, ya. Teorema impuls dan momentum pada tumbukan antara dua benda. Nah, ini. Oke ya. Ini dua benda yang berbeda masanya. Yang satu M1, ini M2. Yang satu bergerak begini, yang satu bergerak begini. Oke. Nah, sebentar. Saya melakukan ini dulu ya. Saya jelaskan di sini dulu. Dan vektor saya bisa. Oke.
Bentar. Sebentar. Oke. Oke, whiteboard sudah kelihatan, Najwa? Sudah, Pak. Ya. Jadi collision tumbukan. Ya. Ini ada namanya tumbukan itu minimal ya 2 benda gitu ya. Minimal. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Atau bendanya banyak. Gitu. Nah ini ada 2 kategori. Ya, kategori pertama adalah tumbukan yang sifatnya sentral. Yang kedua adalah tak sentral. Nah, apa yang membedakan? Jadi ketika tumbukan itu sentral, ya, maka ketika ini bola 1, ini bola 2, ya, sama-sama besar gitu. Pusatnya dia di sini, ini di sini. Dan jadi ketika kita tarik garis kerja lurus begini. Nah, ini. Nah, pusat bola itu ada di dalam garis ini. Jadi ketika nanti bertabrakan, gitu ya, ketika dia bertabrakan, itu dia ya sepanjang garis ini saja gitu. Oke. Nah, lalu apa syarat terjadi tabrakan? Yo, ada yang bisa bantu? Ya minimal bendanya bergerak kan gitu. Kalau dua-duanya bendanya diam kan nggak bergerak. Oke, bendanya bergerak. Yang bergerak harus dua-duanya atau salah satu bisa tumbukan juga? Salah satu bisa, Pak. Salah satu Alvira ya, salah satu bendanya diam, yang satu bergerak bisa tabrakan gitu kan. Nah, supaya tabrakan gimana Alvira? Benda satu harus bertumbukan dengan benda yang kedua, Pak. Ya, harus bertumbukan. Supaya bertumbukan harus gimana tuh? Geraknya harus gimana? Oke, katakanlah ini diam. Kan ini harus bergerak. Bergeraknya kemana? Ke kiri. Bisa nabrak nggak? Alvira? Kalau Pak ini untuk yang kiri dia benda yang bergerak ya? Ya, oke. Ini benda A, ini yang satu ini diam, yang ini bergerak, tapi geraknya ke kiri gitu. Nabrak nggak? Enggak, Pak. Harus ke Enggak. kanan. Harus ke kanan. Oke, ini saya hilangkan, ya. Dia harus bergerak ke kanan. Sorry. Ya, dia bergerak ke kanan ini. Dia akan nabrak. Kalau dua-duanya bergerak, Alvira, gimana caranya? Bergeraknya harus berlawanan arah, Pak. Jadi yang benda kiri itu dia arahnya ke kanan, benda yang kanan itu bergeraknya ke arah kiri. Oh, harus berlawanan arah ya? Iya, Pak. Oke, yang benda sini arahnya ke sana, yang ini ke sana gitu. Nabrak nggak? Enggak, Pak. Kebalik gitu, Pak. Hah? Berjauhan kalau kayak gitu jadi. Kejauhan. Kalimatmu itu tepat, tapi coba
supaya bertabrakan dia harus gimana? Berlawanan. Ini berlawanan, gitu. Oh, yang ini ke kanan ini kan berlawanan, tapi kan nggak tabrakan gitu. Gimana supaya tabrakan? Halo? Coba kalau dia ke kanan, arahnya ini yang bola ini ke kanan, ini ke kiri, ini menuju satu titik enggak? Enggak, Pak. Beda. Tidak, ya toh? Oke. Kalau misalkan titiknya itu di antara bola, misalkan di titik ini gitu ya. Oh Itu iya, Pak, saya adalah paham. paham Berarti ya? harus menuju ke satu titik yang sama. That's right. Oke. Jadi ini salah, dia nggak akan bertabrakan. Jadi supaya dia bertabrakan, dia harus menuju dalam satu titik. Oke, di sini gitu. Oh, ini harus gerak sini, ini kan menuju titik ini menuju titik ini kan gitu kan? Ya. Iya, Pak. Oke. Kalau dia geraknya searah, nabrak enggak? Kalau searah nggak bertabrakan. Oh, enggak bertabrakan. Misalkan ini bolanya satu, ini kedua, oke, dalam satu garis kerja gitu ya. Yang satu dia bergerak ke sini, yang kedua di sini, oke lah, katakanlah ini V1, ini V2. Akan tabrakan enggak? Enggak, Pak. Enggak kalau dia apa? Kalau kecepatan yang V1 nggak melebihi kecepatan V2. Oke, oke. Jadi dia tidak tubuhkan atau tidak tabrakan jika satu V1 sama dengan V2. Dia nggak akan tabrakan, dia hanya kejar-kejaran, iring-iringan kan gitu. Oke. Yang kedua, V2 lebih besar dari V1. Ya, kira? Iya, Pak. Betul. Jadi ini lebih cepat dari ini. Sama aja. Indonesia mau mengejar negara maju gitu. Lah, negara majunya larinya lebih kenceng gimana mau ngejar? Ya kan? Lah kalau mau maju, mau ngejar ya ini V1 harus, nah maka terjadi tabrakan jika V1 harus besar dari V2. Lebih besar daripada V2, Pak. besar dari V2. Kan gini. Oke ya. Jadi itu dulu yang perlu dipisahkan. Nah, yang begini ini sekali lagi ini tumbukan sentral. Jadi nanti benda itu setelah tubrukan dia bergeraknya di sepanjang garis lurus ini. Ya, ini yang sentral. Lah, bagaimana dengan yang tidak sentral? Ya. Nah, yang tadi. Oke, ini saya tutup. Saya kembali ke sini. Ini ya. Ini dia sorry. Arahnya kemari, ini arahnya kemari. Ini enggak dalam satu garis. Maka apa? Tapi dia ketemu di sini. Ya, maka tabrakannya di sini. Nah, setelah dia tabrakan, nah, coba Anda perhatikan yang hijau di mental ke kiri sini, yang abu-abu ini kanan mental ke sana. Ini yang kita sebut sebagai tubrukan yang tidak sentral, ya seperti ini gitu. Kayak Anda itu apa nyodok bola golf gitu ya. Itu adalah tumbukan yang tidak sentral. Jadi ini before, sebelum tumbukan seperti ini. Ini pada saat ya, sesaat bertabrakan dan ini adalah setelah bertabrakan. Ya. Nah,
Bentuknya gini. Jadi kalau ini ya nanti tinggal kita selesaikan secara vektoris saja gitu ya. Oke. Oke. Oh ya. Ini ya. Nah ini ya. Kalau Anda lihat di sini secara prinsip ya, ini MVF min FV0 ini bentuk persamaan umumnya. Ya. Nah, sekarang objek satu. Objek satu yang mana? Ini. Ya. Jadi berapa gaya adalah usaha kerja plus gaya. Ya, kali delta T ini nanti ini sebagai impuls. M1 adalah ini, ya. Ya, M1. Nah, objek satu ini sebelum nabrak adalah V01. Setelah nabrak VF1. Jadi perubahan momentumnya M1 kali MF1 saya kurangi M1 kali M01. Ini yang objek atau benda yang pertama yang hijau ini. Benda yang abu-abu itu adalah yang bawah ini. M2 ini sama ya, ini M2. MPF2 saya kurangi dengan MP02. Ya, bisa nanti saya share apa namanya? PowerPoint-nya ini. Nah, baik, jadi kalau saya jumlah nih tadi ya. Ini ya, ini yang objek 1, ini objek 2. Ini saya jumlah nih. Saya tambahkan aja gitu. Yang kiri ya, jadi ini nanti W1 plus W2 plus MF1 plus F21 gitu. Nah, ini saya jumlah. Ya. Tapi ingat bahwa ini sama nih besarnya dan arahnya berlawanan. Sehingga nanti hanya W1 plus W2. Ya. Ini apa? Ya. M1 ini M2, F1 ini F2, VF2. Ini ada yang kita sebut sebagai momentum. MV itu kan momentum. Jadi ini momentum akhir penjumlahan ini adalah saya kurangi momentum awal. Ya, momentum awal. Nah, ini tadi tinggal V. Jadi W1 plus W2 sama dengan PF saya kurangi dengan P0 itu sebagai ini. Ya. Oke. Nah, ini kerja terhadap waktu. P ini adalah momentum. Ya. Jadi apa yang terjadi? Jumlah seluruh gaya eksternal saya kalikan dengan delta T itu adalah sama dengan perubahan momentumnya. Ya. Oke. Itu ini pengembangan dari ketika Anda belajar impuls dan momentum di sekolah menengah ya. Nah, oke. Jadi ini tadi sudah ya jumlahnya. Jika, nah, apa yang terjadi? Jika gaya eksternal, apa itu gaya eksternal? Tadi, kalau W1 dan W2 ini sama, dan tandanya berbeda, maka ini 0. Loh, kalau 0 berarti apa? Ya, Anda bisa bayangkan ketika yang sebelah kiri ini 0, maka PF min P0. Loh, kalau ini sama dengan 0, maka PF sama dengan P0. Artinya apa? Momentum sebelum tumbukan dan momentum setelah tumbukan itu sama. Nah, ini ya. Jika yang kiri tadi 0 ya tinggal ini. Maka kesimpulannya itu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai prinsip momentum linear ya, hukum kekekalan momentum linear. Konservasi ini kekal ya, kekekalan momentum linear. Jadi apa? Total momentum linear ya dalam isolasi ya, sistem yang terisolasi ya, adalah konstan. Akhirnya terisolasi itu apa? Bahwa gaya luar itu adalah inersi luar itu 0 gitu. Jadi nggak ada gaya kecuali inner ya di dalam bola itu sendiri. Oke. Jadi ini konstan. 0 itu juga konstanta. Artinya kalau konstan, kapanpun dia nggak akan berubah. Oh, sorry. Ya, dia nggak akan berubah. Kalau nggak berubah, maka kondisi akhir dan awal pasti akan sama. Ini yang kita sebut sebagai hukum kekekalan momentum linear. Oke ya. Pikir cukup mudah dipahami. Nah,
berikut. Nah, ini persis dalam Anda bermain bola biliar. Ya. Nah, ini bayangkan dua bola ya, colliding ya, bertabrakan pada meja biliar dengan harapan bahwa di sini friksinya adalah nol. Jadi ini apa namanya, ini licin nih. Nah, meja biliarnya ini licin. Nah, gunakan ya hukum kekalahan momentum untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Jika total momentum dari dua bola sistem itu sama sebelum dan setelah tumbukan, ya apa nih? Ya, kemudian bagian pertanyaan berikutnya jawab bagian A yang ini pertanyaan ini untuk sistem yang contain only one of two colliding pulse. Jadi yang bergerak itu hanya satu bola. Jadi kalau ternyata begitu Anda sodok tep gitu ya, satu bola ini berhenti, tapi yang hanya ini aja meluncur dung masuk. Nah itu hanya orang yang apa perlu latihan gitu. Jadi kalau Anda nyodok ini apa namanya, misalkan ini ada bola, Anda sodok tep gitu kan, ini dua-duanya bisa bergerak, tapi dengan gaya tertentu. Begitu tep kena ini yang jalan hanya ini, tapi yang bola ini dua-duanya diam, tetap diam gitu lah. Itu perlu ahli ya. Kalau Ayu mau ahli pasti banyak latihan gitu. Ya. Nah, oke. Oke, jadi ini hukum kekalahan momentum linear ya. Jadi total momentum linear dalam sistem yang tertutup adalah konstan, oke, yang tadi di ini. Nah, di dalam ini gambar ini karena kalau Anda lihat, oke, F ini sebelum dia hanya menggambarkan bola yang diam di atas meja biliar. Maka apakah yang terjadi? Ini adalah gaya normal satu untuk bola satu, ini gaya normal untuk bola dua, ini gaya berat untuk bola satu, ini gaya berat bola dua. Nah, ini kalau saya jumlahkan gitu ya, ya dia selama dia tidak bergerak maka Fn2 dengan W2 sama, Fn1 dengan W1 sama, gitu ya. Sorry, bentar ya, bentar.
Iya. Ngabisin dikit. Ya, gitu ya. Sorry. Ada gangguan. Nah, ini sama nih ya. Ini ini orang yang masanya M1 dan M2 saling mendorong. Ya, kemudian datang gitu terus mental ya. Ini sebelum atau ini saling mendorong terus terpental gitu ya. Ini orang kedua mundur dengan kecepatan sekian, ini dengan kecepatan VF1. Ya. Nah, masing-masing inilah masanya ya. Ini yang wanita sekian, ini yang pria sekian. Ya. Dan ternyata yang wanita itu lajunya adalah sekian. Nah, berapa gaya pental yang pria ini bisa Anda ukur. Jadi ini sebelum dan ini setelah terjadinya. Ya pakai itu aja hukum kekalan momentum. Ya. Apa ini hukum kekalan momentum utama kan tetapkan ini ya. PF, P0 gitu ya. Ya, ini final. Ya, ini yang final. Tapi yang di sini nol awalnya kan. Mula-mula dia diam nih, dua-duanya dalam kondisi diam. Ya, maka dia nol. Ya, maka PF2 ya tinggal bagi aja. Oke, gampang ketemu ya. Nanya rasio saja. Oke. Nah, ini terapkan hukum penerapan ya atau aplikasi di dalam hukum kekekalan momentum linear ya. Nah, ini silakan ya. Anda analisis ya beberapa contoh ini. Oke, saya agak percepat saja. Nah, di sini ini menggambarkan sama ya. Jadi ketika dia bertabrakan tergantung pada ini tumbukan nih ya. Saya jatuhkan lalu dia mental ya. Jadi ketika dia elastis maka dia jatuh pada ketinggian H. Dia mantul kembali kepada ketinggian H. Maka ini kecepatan sebelum nabrak dan setelah nabrak lantai ini sama. Maka dia sifatnya adalah elastis. Apa maksudnya? Tidak terjadi perubahan kecepatan. Ya, sementara ini ya, dia lebih pendek pantulannya. Maka ini pasti tidak elastis. Ya. Tidak elastis. Nah, kemudian ini jatuh, buat nggak mantul sama sekali ini, tidak elastis sama sekali. Ya. Seperti tadi, kalau ini misalkan air gitu ya, atau mungkin ini kue gitu ya, kue jatuh pelan nggak mantul gitu. Nah itu tidak elastis sama sekali. Jadi setelah jatuh dari ketinggian tertentu ya udah diem gitu nggak mantul gitu kan. Jadi V pantulannya adalah 0. Ini contoh-contoh saja. Nah, ini juga begitu nih. Ya. Nah, ini silakan nanti kerjakan ya. Jadi ini sebuah balok saya gantung dengan ini. Saya tembak dengan peluru, kecepatannya adalah ini. Tapi peluru ini bersarang. Ya, bersarang ke balok ini gitu ya. Nah, karena ini kasih kecepatan V1 gitu ya. Nah, sekarang yang tadinya M1 dengan peluru ini terpisah, sekarang karena mengeram ya jadi satu gitu. Ya. Nah, ternyata setelah mantul, kalau saya hitung dari pantulan itu, dia menempuh ketinggian ini gitu. 0,65 meter. Ya. Nah, pertanyaannya adalah find the initial speed of the ya peluru ini berapa nih kecepatan awalnya. Ya sudah pakai hukum kekalan momentum yang tadi ini ya. Oke. Nah, ini biasa gitu ya. Ini bisa Anda ukur bahwa V0 satunya ini kecepatan awalnya adalah ini. Ini hanya semata menggunakan hukum kekekalan momentum. Nah, itu sebagai penerapan dalam hukum kekekalan momentum. Gitu ya. Baik. Nah, lalu
kalau Anda diminta untuk mencari kecepatan akhirnya, ya kecepatan akhir setelah peluru itu masuk, ya, gunakan aja ini pakai hukum apa nih? MGH ini energi potensial, ini energi kinetik. Ya. Nah, ini energi kinetiknya. Cuma M-nya karena dia bersarang jadi M1 plus M2 karena dia bersarang. Demikian pula setelah dia menempuh dalam ketinggian H ini gitu ya. Ini energi potensialnya, ini kinetiknya. Nah, karena ini M-nya sama, penjumlahan hilang, sehingga di sini saya bisa menetapkan VF-nya ini berapa. Ya tinggal VF-nya kan berarti akar dari 2GH. Ya, ini. Oke, 9,8 adalah G-nya. Oke, dan seterusnya. Nah, dari situ saya bisa tetapkan nanti masuk ke persamaan ini. Kan tadi kan baru sebelumnya ya. Nah, ini V01-nya ini kan kita belum tahu nih. Karena berapa VF-nya, maka harus saya cari VF dulu. Ya. Nah, VF-nya tadi kita cari ini, sehingga setelah menemu VF, masukkan kemari. Ketemu V01-nya yang ini. Jadi itu merupakan pada saat peluru itu masuk ke dalam balok ini. Gitu. Oke. Lah ini bola berak nih. Ya. Kalau ini menggambarkan tadi, tumbukan dua bola yang tidak sentral. Oke ya. Jadi ini ada bola bergerak ya dengan sudut ini. Yang satu ini. Nah, karena ini dua-duanya bergerak, ketemulah di sini. Tapi ini mantul ke sana, ini mantul ke sini. Kayak prinsip bola biliar gitu ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang tinggal analisis. Yang ini setelah mantul, ini setelah mantul untuk bola yang kedua. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini saya pikir tinggal analisis secara vektor saja. Ya. Sehingga nanti besaran apa yang diminta di sini ini bisa dihitung dari berdasarkan analisis vektor ini. Yang ini adalah tumbukan sentral. Ya. Tumbukan sentral ya dengan ya, yang mula-mula ini M1 jaraknya X1. M2 ini jaraknya X2 gitu ya. Nah, mana nih? Mungkin dia bergeraknya ke sini. Ini ke kiri, ini ke kanan. Ya ini pada jarak sekian dia bertumbukan di sini. Ya. Nah, ini bisa dihitung juga. Bisa analisis tetap menggunakan prinsip dasar hukum kanan momentum tadi. Nah, ini ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, ini yang tadi kalau kita mau hitung ya. Ini sebelum, ini setelah. Jadi sebelum mendorong, ini setelah mendorong. Ya, nah, tinggal Anda masukkan nilai-nilai saja, ini sudah ketemu. Oke, mungkin hari ini atau sorry, ini apa nih tadi bab 7 ya. Saya kirim saja dulu langsung biar enggak. PPT-nya saya langsung kirim aja. Satu area. DFD. Yes. Oke, itu kira-kira di bab 7 saya jelaskan sepintas dan materialnya sudah saya kirim. Ya, kita ketemu minggu depan ya. See you. Oke, langsung saya tutup. Terima kasih. Ini di lantai 5 sudah dikunci. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Take care yourself. Baik, saya tutup ya. Terima kasih Pak. Yuk.